oral saja. Ya. Pak Herlambang, nanti Pak Herlambang dibantu oleh Ibu Irma. Ibu Irma, oke. Ya. Ya, Pak. Gimana, Ibu Irma? Ibu Irma yang mereview? Tidak, Pak. Ibu Irma yang menjadi menjadi moderator bersama-sama dengan Bapak pagi ini. Oh gitu ya. Tapi kan nggak apa-apa kalau mau mereview. Silakan siapa voluntary? Mungkin kita manfaatkan 3-5 menit saja. Penalaran hukum, Pak. Baik. Penalaran hukum adalah cara atau proses berpikir logis di bidang hukum. Ya, apa saja yang menarik di sesi penalaran hukum? Pembelajaran apa yang kiranya menjadi menarik? Jadi seharian kemarin apa saja sih selain penalaran hukum? Kita juga berbicara tentang hukum lokal, Pak. Hukum lokal, baik hukum dalam konteks lokal ya. Masih ingat ya kemarin? Hukum lokal salah satu hukum. Ya, Pak Victor. Ya, Pak. Silakan. Ya, silakan Pak Victor. Kita bicara kemarin mengenai hukum lokal, teman kita dalam pembentukan mata kuliah atau metode yang digunakan harus memasukkan hukum-hukum materi muatan lokal dalam materi kuliah yang ada punya kaitan dengan materi muatan lokal dari masing-masing daerah. Oke. Baik, jadi kita kemarin secara garis besar ya elaborasi tentang penalaran hukum dan yang kedua hukum dalam konteks lokal. Nah, penalaran hukum sendiri dijelaskan begitu panjang dengan sejumlah pendekatan metode yang saya kira memang sangat perlu dikembangkan di perkuliahan apapun ya, tidak hanya mata kuliah penalaran hukum atau argumentasi hukum, tapi mata kuliah apa saja. Begitu juga hukum dalam konteks lokal yang tadinya kita mungkin terbatas melihat urgensinya di perkuliahan-perkuliahan kita, tapi rupanya setelah kita diskusikan terhubung semua antara hukum pidana, hukum adat, hukum perdata, hukum tata negara, sampai mata kuliahnya Bu Angel HI juga ada gitu. Jadi ini juga satu satu optik untuk melihat bekerjanya hukum di tingkat lokal, dan saya kira memang ini salah satu tujuan yang bisa dikembangkan di dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum. Nah, ini reviewnya sependek itu saja. Siapa yang ngikuti putusannya Novel kemarin? Novel Baswedan? Ikuti putusannya Novel Baswedan kemarin? Nggak ikuti ya? 1,5 tahun dan 2 tahun. 1,5 dan 2 tahun, ya. Ada yang ngikuti tanggapannya Novel atas putusan? Apa yang dibilang Novel terkait dengan putusan 1,5 dan 2 tahun? Dia berharap kasus-kasus penyiraman air dibandingkan dengan kasus-kasus penyiraman air keras yang lainnya dengan pasal yang sama, tapi ternyata ancaman pidananya dan hukumannya berbeda. Iya. Betul, itu salah satu ya. Kalau statement tadi malam, mungkin ada yang nonton apa yang dibilang oleh Novel. Kalau Pak Jimmy ikut menyaksikan ya putusannya ya? Ikut. Iya. Nah, tapi Novel nggak ikut. Pak Jimmy ikut, tapi Novel Baswedan nggak ikut. Soalnya dia lagi nonton Novel sih. Jadi menarik ya, Novel Baswedan sebagai orang yang sebenarnya menjadi aktor
yang menjadi sorotan nasional, dalam putusan kasusnya dia, itu malah dia nggak nonton. Setidaknya yang saya tahu, dia ulang lagi di dalam wawancara semalam ya, jelang tengah malam saya melihat wawancaranya dia. Jadi bagaimana tanggapan Bang Novel terkait dengan persidangan gitu? Jawabannya Novel, saya nggak ikut lihat sidang. Sederhana seperti itu, nggak ikut lihat sidang karena saya sudah tahu apa hasilnya gitu. Seperti yang sudah saya bilang, hukumannya akan ringan dan tidak mengungkap kasus. Dan saya sebenarnya sebelum persidangan ini selesai, saya sudah memaafkan para pelaku karena mereka bukan pelakunya, katanya gitu. Nah, kenapa Novel bisa bicara seperti itu? Karena tentu dengan kualitas nalar hukum yang sangat luar biasa. Karena dia dari awal sudah mengikuti ya proses ini. Dan saya kira ini adalah satu contoh kasus yang menarik buat mahasiswa dipelajari ya, diangkat gitu. Kenapa sosok Novel yang menjadi korban tapi bisa dengan lugasnya menjawab itu. Saya masih ingat Bapak Ibu mungkin pernah dengar nama J.E. Saetapi, Profesor Saetapi, biasanya dulu sering muncul di mana? Indonesian Lawyers Club. Indonesian Lawyers Club ya, belakangan karena beliau terbatas secara fisik gitu. Tapi saya juga masih berkomunikasi. Pak Saetapi itu kalau boleh saya bilang adalah orang yang pada saat saya kuliah di Fakultas Hukum itu yang cukup menancap ya di dalam pembelajaran hukum ya. Karena dia menjelaskan tentang mirip seperti novel Baswedan. Ketika menilai sebuah peradilan ternyata Pak Saetapi waktu itu, Prof. Saetapi itu dengan persis mengatakan ini rekayasa peradilan. Waktu itu kasusnya Marsina, kalau pernah mendengar. Pernah mendengar kasus Marsina ya, kasus buruh. Ya, buruh di Malang. Di Sidoarjo. Sidoarjo. Ya, Sidoarjo. Nah, waktu itu yang jadi korban adalah pengusahanya dan juga manajernya, dan Prof. Saetapi adalah orang yang bicara sangat tegas bahwa pengadilan ini sebenarnya rekayasa. Mirip seperti novel Baswedan dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi bagi saya waktu itu menancap di kepala saya semester 1 kuliah. Saya kuliah itu mulai tahun 94 ya, 1994, dan kasus itu terjadi di tahun 94 itu. 93 sebenarnya, 94 persidangannya, dan itu adalah awal-awal saya mengenal dunia hukum. Jadi bagi saya perkuliahan yang menghadapkan pada kasus itu akhirnya membuat terekam terus sampai sekarang itu. Nah, saya kira itulah salah satu pembelajaran penting dari guru ya, seorang guru yang mengajarkan dengan kasus ya, suruh menganalisis kasus Marsina. Baik, sekarang kita mulai ya, sesinya sudah 38 menit, gimana natanya nih? Mudah-mudahan saya bisa. Saya langsung share screen saja. Oh iya, Pak Widodo minta izin karena nguji ya. Nanti Bu Bibip yang akan nyusul atau sudah di dalam. Ini udah kelihatan kah? Iya. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Baik, saya perbesar dikit di sini. Nah, sesi kita sebenarnya bicara soal pembelajaran interaktif dalam pendidikan hukum. Sesi ini sebenarnya sesi yang sifatnya memberi kelengkapan di dalam proses pembelajaran, di mana kita tahu
seringkali dihadapkan pada realitas bahwa pembelajaran itu mahasiswa merasa, oh bosan sekali, ada kuliah yang begitu berat itu, tapi diceramahkan saja gitu, sehingga seringkali mahasiswa merasa itu agak tidak masuk di kepala mereka. Nah, saya ingin ini ya, karena ini kalau saya hitung waktunya sekitar 20 menit, saya mau tepat waktu saja. Jadi sebenarnya ini kita bisa interaktif prosesnya. Pembelajaran interaktif itu ya tentunya mengembangkan proses pembelajaran yang sifatnya lebih komunikatif, partisipatif gitu ya. Dan interaksi pendidikannya juga tidak memperlakukan mahasiswa itu sebagai anak-anak, tapi mahasiswa sebagai teman, karena dia juga pendidikan orang dewasa yang diupayakan. Kemudian karena pembelajaran interaktif itu sangat diperlukan, kalau Bapak Ibu menyimak bagaimana kami berempat, saya, Widodo, Bu Bibip, dan Pak Ricardo, itu dengan metode interaktif ya. Sebenarnya kita bertanya, berdiskusi, dan seterusnya. Itu saya kira lebih banyak dikembangkan ya, dengan waktu yang saya kira lebih cukup. Karena dengan begitu nanti mahasiswa itu akan merasa tergerak, terpikir, dan terlibat di dalam proses pembelajarannya. Kemudian ada metode-metode praktisnya, dasar penyusunan perkuliahan, tantangannya. Nah, ini tantangannya juga rupanya nggak mudah, beragam tantangannya yang perlu kita bahas, dan bagaimana ketentuan akhir bagi dosen universitas, misalnya bagaimana mengevaluasi pembelajaran itu, dan seterusnya. Nah, kemudian soal sesi ini sebenarnya ingin mengajak untuk kita sama-sama mengupayakan pembelajaran itu dari sekedar mengingat. Harapannya kita itu kalau ngajar itu supaya diingat gitu apa yang disampaikan ya. Tolong mahasiswa ini diingat-ingat gitu ya. Biasanya di kelas itu saya secara tidak sadar sering begitu juga. Tapi kalau ngingat itu tidak akan cukup. Buat mahasiswa itu akan menjadi menarik kalau bisa dia menyelami, memahami, kemudian syukur-syukur dia mencoba menerapkan. Menerapkan itu artinya menganalisis ya, menganalisis, menggunakan media-media diskusi kelompok bersama-sama anak-anak mahasiswanya, atau dia juga berinteraksi dengan masyarakatnya langsung, kemudian menganalisis ada apa dengan analisisnya, apakah memang analisisnya itu lebih memungkinkan atau tidak, atau sebaliknya, sehingga dia langsung punya perspektif, oh rupanya hukum adat itu tidak bisa bekerja karena dominasi hukum negara. Jadi itu proses evaluasi, sampai pada akhirnya menciptakan ya, sesuatu gagasan. Misalnya, ayo kita bikin forum untuk merespon ini, atau ayo kita bikin diskusi dan seterusnya, yang itu akan melampaui dari sekedar membaca untuk tahu dan mengingat gitu ya. Jadi penting. Kalau Bapak Ibu saksikan kemarin kan ada diskusi di UI tentang Papua yang sempat ramai dikritik kontroversial ya belakangan itu. Ada mahasiswa itu ketua BEM-nya kebetulan Fakultas Hukum, atau di tempatnya Pak Ricardo diskusi di UGM itu, diskusi pemakzulan, impeachment ya, itu kan ramai sekali. Nah, diskusi semacam itu adalah sudah level pada titik dia menerapkan, menganalisis, bahkan dia menciptakan forum untuk mendiskusikan itu. Nah, saya kira mahasiswa-mahasiswa yang punya kreativitas mengembangkan diskusi itu akan jauh lebih kuat gitu ya, memberikan perspektif kritisnya atau analisisnya. Itu. Jadi itu harapannya di dalam proses interaktif. Nah ini saya sendiri malah nggak interaktif karena
waktu. Tapi Bapak Ibu nanti bisa simak ini ya, bahan yang sudah dibagikan. Apakah sempat membuka-buka bahan? Ibu Teng sempat buka? Oke. Minta maaf Pak, Herlambang saya ini lagi keluarga yang meninggal duka. Iya, jadi iya. Iya, ikut berduka ya Ibu Teng kemarin ya. Iya, makasih. Iya. Di bahan ini sebenarnya semua sesi itu ada. Working paper 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti bisa dilihat kembali ya, di mana ini semacam pokok-pokoknya saja dalam pembahasan. Kemudian, nah kenapa mesti pembelajaran interaktif? Ya. Pembelajaran interaktif sendiri itu memang perlu disiapkan, gitu ya. Nah, kira-kira saya ingin bertanya ke kolega semua. Biasanya kalau mau ngajar, memberi kuliah, itu gimana persiapannya apa yang mau dilakukan? Saya ingin dengar dari Bapak Ibu di sini. Mungkin ada 1-2 komentar. Apa yang biasanya disiapkan? Berbagi pengalaman. Ya, Pak Herlambang, mungkin saya. Ibu Desi, ya silakan. Yang pertama tentunya melihat kembali materi yang sudah, yang nanti akan diajarkan, karena seringkali pembaharuan RPS itu lalu kadang-kadang membuat kami sebagai dosen juga tidak terlalu, karena merasa bahwa materi ini sudah pernah disampaikan pada perkuliahan sebelumnya. Jadi tidak ada yang juga tidak mempersiapkan dengan baik, tapi biasanya saya membaca dulu. Tapi untuk materi yang agak membutuhkan aktivitas kita dan juga aktivitas mahasiswa, itu biasanya kita berdiskusi antar tim atau dengan sesama tim yang berbeda pada mata kuliah yang sama, begitu Pak. Iya, betul. Samping itu juga, kalau itu terkait dengan hal-hal yang kasus-kasus yang terupdate begitu, berarti itu juga menjadi bagian dari persiapan untuk kita komunikasikan ke mahasiswa. Begitu dari saya, Pak. Makasih. Iya. Yang lain, tambahan, apa yang biasanya disiapkan? Kalau ke kelas itu bawa buku saja atau flash disk atau ada yang lain? Kebetulan di Pak, jadi kami tidak lagi membawa laptop, tapi biasanya itu flash disk. Ya, kalau memang ada terkait dengan materi-materi buku-buku yang mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan mahasiswa, biasanya kami mungkin membawa 1-2 sebagai contoh, begitu Pak. Oke. Baik, makasih Ibu Desi. Apalagi supaya pembelajaran atau perkuliahan itu efektif? Dari siapa ini yang mau berbagi satu lagi? Menambahkan Ibu Desi. Saya Pak. Ya, Ibu Reni. Ya, makasih Pak. Pengalaman saya biasanya kalau terkait dengan materi yang akan disajikan, ada beberapa hal, misalnya saya menyiapkan materinya lebih awal untuk bisa disajikan di pertemuan akhir untuk persiapan minggu depannya. Tetapi ada juga yang disiapkan, misalnya saya pernah memberikan kuliah, tetapi saya menyiapkan seperti yang kemarin-kemarin itu video, tapi misalnya cuplikan berita. Dan itu disiapkan sehingga ketika materinya jalan, mereka bisa berkomentar terhadap cuplikan berita terkait dengan pokok bahasan yang disampaikan. Jadi perlengkapannya disiapkan baik di akhir kuliah untuk masuk minggu depan atau sudah disiapkan pada saat masuk kuliah. Oke, ya saya kira pada dasarnya memang ini ya perlu melihat siklus
perencanaan ya. Itu satu, memang perlu diperhatikan. Minggu kemarin apa, hari ini apa, jadi harus meninjau bahannya bahkan perlu disiapkan, apalagi kalau sudah menggunakan audio visual, berarti kan harus dipersiapkan. Syukur-syukur kalau sudah ada alatnya di kampus ya. Biasanya memang kampus-kampus sekarang ini semakin modern, semakin canggih, dilengkapi tidak hanya mic, tetapi juga dilengkapi komputer dengan fasilitas internet gitu ya. Bahkan ada audio ada audionya, speakernya gitu ya. Kalau standar kelas sekarang sudah seperti itu, sehingga kita mau putar film, mau putar apa saja bisa sama-sama bisa menikmati. Bahkan mahasiswa juga sudah terbiasa memanfaatkan YouTube, channel YouTube atau channel di internet. Nah, ini saya kira memang perlu ya, terus dikembangkan dan seterusnya. Bahkan dulu saya selalu sedia, walaupun sudah tersedia di kampus ya audio sistemnya, tapi saya selalu bawa ini Speaker kecil. Speaker kecil. Bentar ya, saya ambilkan setengah. Nah, saya tuh andalannya ini, kemana-mana. Ini kenapa? Karena seringkali mahasiswa itu senang saya ajak jalan. Misalnya ya, kalau mahasiswanya hanya 10 orang, mahasiswanya kalau 10 orang ini ya, kalau banyak nggak mungkin. Tapi kalau 10 orang, 15 orang, itu saya pindah ke misalnya ruangan pusat studi. Atau saya pindah ke kantin, ngobrol biasa gitu ya. Dan itu mungkin Bapak Ibu bisa tanya, kalau saya ngajar itu pasti mencoba untuk relax, unusual gitu ya. Bukan berarti nggak serius, ini cara untuk mendekatkan dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu posisinya teman. Dia bukan orang yang nggak ngerti, tapi dia adalah teman. Sehingga pada saat diajak, nah kadang audiovisual ini yang lebih menguntungkan. Jadi kalau misalnya di gazebo, kalau ibu-ibu atau bapak pernah ke UNER itu kan ada gazebo, kadang saya ajak di gazebo, kalau sedikit ya jumlah mahasiswanya atau di pusat studi, dan kita tetap masih bisa interaktif gitu ya dengan speaker seperti ini. Dan ini andalan saya kalau di kampung, misalnya saya ajak ke kampung, didiskusi dengan buruh di kampung buruh atau di komunitas petani dengan program khusus ya, bukan program ini. Saya ganti perkuliahan itu ke misalnya di komunitas, itu biasanya paling disukai oleh mahasiswa karena ada jalan-jalannya katanya begitu. Nah itu mungkin juga salah satu contoh saja yang bisa dikembangkan. Dulu waktu studi master saya kira juga begitu, diajak pembelajaran secara suasananya dibuat nyaman. Kemudian kemarin belajar dari Dan, teman dari Belanda waktu datang ke Ambon, dia mengajarkan tentang siklus pembelajaran ADI, desain kelasnya ADI namanya, analisis, design, develop, implement, dan evaluate. Jadi siklus belajar ini yang memang terus dikembangkan. Apa itu ADI? Memang di dalam kelas kita mesti menggali banyak hal, analisisnya terkait dengan kesenjangan atau legal gap ya, kalau dalam pendidikan hukum. Lalu bagaimana kita mengadres atau menyasar pada legal gap semacam itu dengan membuat desain pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ibaratnya itu waktu kuliah itu kan satu sesi pendek ya, tapi bagaimana yang pendek itu bisa dimanfaatkan untuk membuat mahasiswa betul-betul belajarnya itu tidak hanya di waktu pendek itu, tapi dia akan ibaratnya terpikir gitu ya, keluar dari ruangan kelas itu terpikir, ini tadi diajari apa ya, kok sepertinya saya perlu tahu itu loh kasus-kasusnya dan seterusnya. Nah, medium-medium itu tentu dipertimbangkan dalam desain dan akhirnya perlu develop atau membangun.
Misalnya bagaimana cara membuat analisis itu lebih kuat di kalangan mahasiswa, sehingga itu juga bisa dikembangkan di dalam perkuliahannya. Terus kemudian tahap implementasi, bagaimana proses pembelajaran itu juga memberikan jawaban atas upaya untuk meningkatkan kemampuan tadi, dari yang sekedar mengingat sampai menciptakan. Dan yang terakhir, kita juga harus punya cara untuk mengevaluasi diri bagi dosennya ya. Apakah memang betul efektif. Memang di sekarang ini kan trennya ada survei elektronik ya. Mahasiswa bisa menilai dosennya dari cyber campus. Kalau di Unpati mungkin juga sudah ada. Jadi menilai mata kuliah ini dosennya siapa itu langsung pakai internet langsung. Nah itu kemudian dijadikan bahan penilaian. Tim assessment itu biasanya langsung report, oh dosen A nilainya bagus sekali, rata-rata di kelasnya mendapat respon positif dari dosen mahasiswanya dan seterusnya. Jadi itu langsung kelihatan dalam bentuk database gitu ya. Nah kemudian dosen-dosen yang mungkin tidak diminati cara pengajarannya oleh mahasiswa, ya tentu nilainya akan rendah. Nah itu biasanya dipakai. Saya kurang tahu kalau di Unpati apakah juga sudah begitu proses penilaiannya? Pak Jimmy mungkin sebagai kadep atau Ibu? Sifatnya masih umum. Umum, belum pakai yang ini ya, cyber kampus itu belum? Nah, sudah pakai cyber, cuma tidak langsung ke masing-masing dosen. Oh, oke. Umum itu maksudnya masih evaluasi pembelajaran secara umum, belum sampai kepada pola interaktif dosen atau mengevaluasi per dosen. Oke. Nah, tapi itu sudah bagus juga, karena itu juga bisa menilai performa perkuliahan ya. Kalau di UNER ini sekarang udah nggak bisa sekedarnya. Mahasiswa kalau nggak suka langsung dikasih nilai jelek gitu. Dan dosennya nggak boleh protes karena itu penilaian subjektifnya mahasiswa. Kalau terlalu ekstrem biasanya ditanya, dipanggil. Ada masalah apa. Nah, pada dasarnya interactive learning itu ya prosesnya ada kita betul-betul menyusun tujuan-tujuan pembelajarannya apa, kemudian kegiatan detailnya apa, perkuliahan dan pembelajarannya, dan kemudian yang terakhir kita menetapkan metode untuk mencapai tujuan itu dengan substansi ini, maka metode yang tepat atau yang lebih tepat apa. Nah itu saya kira memang mengelola kelas akan jauh lebih efektif kalau kita betul-betul memperhatikan istilahnya keterpaduan proses pembelajaran atau constructive alignment. Berikutnya ini saya lewati ya, ada di ini ada beberapa hal bagaimana pembelajaran dengan orang dewasa. Kemudian nah metode praktis ini sudah slide terakhir. Ini karena memang sudah slide terakhir. Metode praktisnya adalah memang di dalam kelas itu kerap kali diperlukan interaksi selama presentasi. Kemudian ada brainstorming terhadap sebuah kasus misalnya. Tadi saya mencontohkan misalnya di awal, ayo kita ngobrol tentang kasusnya Novel Baswedan itu ya. Ada apa dengan Novel Baswedan? Kenapa komentarnya Novel Baswedan tidak percaya dengan persidangan yang berlangsung gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu bisa terus-menerus didiskusikan. Atau kalau Bapak Ibu punya medium misalnya, taruhlah koran ya, beli satu koran gitu ya, mau berangkat ke kampus beli satu koran. Kemudian satu koran ini dibagikan ke mahasiswa dan hanya satu kan, tapi berlembar-lembar. Nanti mahasiswa suruh ngecek gitu. Ada nggak kasus korupsi di koran gitu. Karena di Indonesia ini kan hampir tiap hari baca koran beritanya soal korupsi ya. Jadi biasanya selalu ada gitu biasanya.
Jarang saya membaca koran itu beritanya nggak ada korupsinya, jarang. Pasti ada saja di mana saja. Nah, seperti itu juga bisa digunakan hal-hal yang simpel itu. Yang jelas mereka diajak berpikir terus sembari kita memberikan materi yang memang sudah kita siapkan dari sebelum kuliah. Diskusi dengan metodenya berdengung, buzzing, itu maksudnya berinteraksi dengan sesama mahasiswa. Jadi kerap kali coba ini diskusikan dengan teman sebelah Anda, gitu. Ngobrol sendiri, gitu ya. Kemudian curah pendapatnya apa, lalu di antara mereka pasti habis diskusi kan pengen otomatis, biasanya kalau habis diskusi ingin menyampaikan apa yang telah didiskusikannya. Nah, itu juga sangat efektif biasanya di kelas. Studi kasus, tentu kita biasanya studi kasus. Bermain peran dan peradilan semu, saya kira saya melihat di dalam pretestnya Bapak Ibu, itu sudah sangat baik sekali memanfaatkan mood court atau role play gitu ya. Saya baca di pretestnya ya, jadi ini sudah familiar. Penugasan dalam kelompok ini sudah biasa, apalagi di masa COVID begini, mahasiswa ternyata keluhannya penugasannya terlalu banyak katanya. Kemarin saya tanya mahasiswa, apa tantangan sebelum kuliah mulai, saya tanya itu, apa tantangan perkuliahan di masa COVID? Ini Pak, hampir semua dosennya ngasih tugas katanya. sehingga mereka mabuk tugas. Saya nggak tahu di Unpati sama atau enggak. Tapi yang jelas kecenderungan dosen memberi tugas besar sekali. Dan terakhir adalah ini yang baru ya, interaksi berbasis teknologi, bisa kuis, pemutaran film pendek, pemanfaatan software atau web, membuat video drama pendek dan lain-lain. Jadi saya mencoba cari-cari tadi penugasan lewat film di Unpati itu nemu beberapa. Jadi dugaan saya itu juga sudah dimulai. Karena sekarang mahasiswa sudah punya handphone yang sudah canggih-canggih gitu ya. Lalu mereka diberi tugas saja, boleh dites ya. Nanti kalau sudah masa normal atau kalau memang ini bisa diberi tugas saja. Tugasnya berkelompok, 5 kelompok misalnya 5 orang. Tolong buat film dengan topik misalnya di random, ada isu toleransi, ada isu anti diskriminasi dan seterusnya. Nanti topik ini diserahkan. Mereka akan punya imajinasi gitu lah. Punya imajinasi untuk bikin dan kemudian ditayangkan dan mereka pasti menikmati, tertawa-tawa di kelas, kemudian mereka berargumen kenapa harus menampilkan peran begitu dan seterusnya. Saya kira nanti di Google, di googling saja itu tugas mahasiswa Fakultas Hukum gitu ya. Klik video, nanti pasti banyak keluar itu. Itu contoh-contoh dari berbagai kampus di Indonesia. Sekarang sudah tren kayak gitu. Jadi mahasiswa dengan handphonenya sekarang sudah bisa ngedit film, bermain drama gitu ya. Itu saya kira mendorong perkuliahan lebih interaktif. Atau seperti ini yang kemarin saya bilang, ini kebetulan di kelas saya, kelasnya hak asasi manusia, saya menghadirkan 2 tokoh ya, tokohnya tapi tokoh kampung, ini bukan tokoh nasional yang sering muncul di TV. Yang satu Gun Retno, itu dari Pegunungan Kendeng. Dia tokoh masyarakat adat di Samin, sedulur Sikep. Yang sebelah kiri saya itu namanya Yateno, Ketua Paguyuban Petani Jawa Timur, yang menangani kasus-kasus agraria. Jadi mereka saya hadirkan ke kelas dalam perkuliahan hak asasi manusia. Nah, lalu saya memberikan pengantar, si narasumber saya minta untuk memberikan perspektif tentang bagaimana berhadapan dengan hukum, aparat hukum, dan seterusnya. Itu langsung, ya rasanya 2 jam itu nggak cukup, walaupun
Mahasiswa ternyata kalau sudah diberi narasumber seperti ini, tidak akan pernah habis pertanyaannya. Terus saja ada. Dan ini menarik ya, dibandingkan seminar. Kalau seminar itu kan ada podiumnya, kemudian berjarak gitu ya. Sesi 1, 3 pertanyaan, itu biasanya kalau seminar ya. Kalau ini betul-betul kayak talk show gitu ya, ngobrol. Dan mahasiswa pertanyaannya unik-unik gitu. Boleh tanya apa saja terhadap mereka, anaknya berapa, penghasilannya apa, dan seterusnya. Jadi dengan begitu, mahasiswa Fakultas Hukum akan terasah bukan di kepalanya saja, bukan di otak atau cara berpikirnya, tapi hatinya itu juga terasah gitu. Berhadapan dengan realitas ini. Ini kebetulan yang laki-laki ya narasumbernya, yang kemarin kan saya cerita Ibu Hajah Mulisah yang perempuan, yang kisahnya juga diculik. Kemudian diskusi klip film, berita atau peristiwa. Kemarin Pak Widodo masih ingat menampilkan klip-klip itu? Itu pernyataan dari seorang lawyer ya, lawyer yang disampaikan dalam slide-nya Pak Widodo, itu menunjukkan cara sebenarnya, cara bagaimana supaya ada interaksi dengan mahasiswa. Itu. Ini kebetulan ada yang pernah nonton film Dewi dan Putri? Saya sudah siapkan sih sedikit. Ini kalau nggak salah cuma 2 menitan saja. Bu Fancy izin mundur sedikit ya. Ya. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, 2 anak perempuan dari Indonesia. Bentar, apakah sudah terlihat gambarnya? Belum, Pak. Belum, oke. Share screen. Ya, ini contoh, ini udah kelihatan ya. Nah, ini contoh sekedar bagaimana memanfaatkan film kartun pendek. Gitu ya. Ada kartun tentang isu gender, ada kartun tentang bagaimana menganalisis soal ketimpangan, gitu ya. Nah, saya coba tayangkan saja. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, 2 anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Gambarnya nggak jadi, Pak. Putri lahir dengan berat badan belum kelihatan. Belum tua. Nggak jadi. Mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan. Oh, jadi gambarnya belum kelihatan? Tidak, belum. Gambarnya kelihatan. Oh, oke. Ini saya lewati saja ya. Ternyata kendalanya tetap teknologi. Saya juga nggak paham ini kenapa sudah di-download. Gambar ini jadi nggak kelihatan. Biar dengar suaranya aja. Sih. Hanya dengar suaranya saja. Nggak apa-apa. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti ini aja ya, saya skip ya, saya kirimi di slide-nya karena waktunya juga terbatas. Tapi intinya adalah gagasan atau idenya adalah memanfaatkan film-film pendek atau klip-klip pendek yang itu dirasakan relevan dengan topik. Nah, ini kebetulan ini film pendek sekali yang bisa digunakan atau dimanfaatkan di dalam perkuliahan ketika membahas soal diskriminasi. Jadi diskriminasi yang terjadi di lingkungan sekitar kita, karena itu berkaitan dengan pemaknaan ketimpangan ya dari seorang anak yang sama-sama kerja keras, tapi yang satu hasilnya nilai lebih, yang satunya tetap nggak bisa lebih lebih sejahtera kehidupannya, tetap dalam lingkaran kemiskinan. Nah, slide saya yang terakhir ini game based learning. Jadi
ini juga sudah mulai tren sekarang dimanfaatkan. Bahkan mahasiswa kalau saya minta presentasi itu, silakan presentasi topik ini gitu ya, untuk 2 minggu lagi atau seminggu lagi. Nah, mereka metodenya sudah main games gitu. Dan itu banyak metode yang dimanfaatkan, bisa banyak. Ada yang bawa pewayangan, ada yang menggunakan Kahoot gitu ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan di era sekarang ini. Dengan interactive learning semacam itu, mahasiswa saya yakin punya imajinasi, punya kesempatan mengembangkan diri, bahkan mereka sudah melampaui materi-materi yang kita akan berikan atau yang kita siapkan. Jadi jangan ragu memanfaatkan potensi yang ada di mahasiswa. Begitu kalau interactive learning. Baik, saya kira itu saya ngajar interactive learning tapi nggak begitu interaktif. Ya, jadi mohon maaf. Sebenarnya maunya interaktif ya, tapi waktunya terlalu membatasi nanti pada saat diskusi kelompok bisa di. Ya silakan. Pak, tadi waktu Bapak dalam 30 menit, jadi Bapak masih diberi tambahan waktu. Tidak apa-apa. Oh, oke, ya. Oke, tambahan waktunya terkait dengan ini aja, tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak. Selama ini interactive learning apa yang mungkin bisa dimanfaatkan di dalam kelas? Pemanfaatan game? Iya. Oh, iya. Ibu Reni bilang mengangguk-angguk artinya iya. Betul, Bu? Share sedikit, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi mungkin nanti dari Bapak Ibu yang lain, tapi kita juga menggunakan forum ini untuk sharing juga, karena kadang-kadang kita tidak secara kelas umum, tapi paling tidak mungkin kita juga belajar dari para senior yang lain dan teman-teman yang lain. Mungkin saya share sedikit beberapa metode interaktif yang digunakan, kalaupun nanti bisa dapat masukan dari Pak Herlambang dan teman-teman. Tadi menarik Pak yang disampaikan, misalnya jumpa tokoh gitu ya Pak, katakanlah demikian. Jadi menghadirkan tokoh ada di dalam ruang kelas, tetapi bisa juga seperti yang kemarin saya sudah informasikan beberapa kegiatan, katakanlah kuliah di luar kampus dengan mengunjungi lembaga-lembaga yang berkaitan. Tapi di situ juga mereka dalam kapasitas mereka sebagai tanggung jawab mereka sebagai anggota dewan misalnya, itu juga menjadi sekali jalan itu kunjungan, tetapi juga jumpa tokoh dengan materi-materi dan diskusi-diskusi yang terjadi saat itu. Bahkan mahasiswa merasa sesuatu yang berbeda dengan kegiatan di luar kampus, tapi menarik dan bagi mereka mudah untuk disimak. Kemudian yang lain seperti tadi film pendek, cuplikan-cuplikan baik berita maupun film-film yang juga terkait dengan pokok bahasan atau materi yang bisa dijadikan sebagai bahan analisa atau bahan diskusi. Tapi yang lain juga misalnya pemberitaan melalui media yang berbeda, walaupun substansinya sama mengkaji dan menganalisa kasus, bisa melalui misalnya clipping-clipping koran. Clipping koran yang di situ mereka mencari, tetapi juga mereka mempresentasikan dengan topik atau satu pokok bahasan yang ditentukan. Selain yang tadi disampaikan juga simulasi atau games, selain bermain peran. Tapi kemarin juga sempat saya melakukan salah satu mata kuliah pendidikan Pancasila, di mana di saat itu Maluku diguncang gempa. Dan kepedulian mahasiswa sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi gempa. Tetapi di situ mahasiswa yang berinteraksi, tapi ada feedback balik dari resume yang harus mereka lakukan terkait dengan apa nilai dan apapun yang bisa dikomentari dari pengalaman turun langsung ke lapangan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
Tapi ada sebelum itu juga mereka dibagi dalam kelompok, tapi mereka sendiri yang menentukan implementasi nilai-nilai Pancasila apa yang mereka bisa lakukan. Dan itu ada mahasiswa yang kelompoknya sepakat turun membersihkan masjid di lokasi kampus, ada yang membersihkan gereja di lokasi, dan tantangan tersendiri itu sebelum COVID, Pak. Nah, ini sekarang yang kita harus pikirkan adalah kondisi di saat COVID nanti. Saat COVID sekarang ini ke depan. Mungkin saya share-nya seperti itu. Bagus sekali. Bagus. Saya kira itu memang sudah bagian yang sangat penting di dalam interactive learning ya, pembelajaran interaktifnya yang sudah dilakukan oleh Ibu Reni. Ini Ibu Reni tata negara kan? Ya, jadi pembelajaran apa tadi Pancasila. Iya. Kuliah di luar kampus, Pak. Iya, kuliah di luar kampus itu juga bisa. Jadi memang secara metode diajak ke ke DPR itu ya. Pasti di persidangan ya, kalau orang fakultas hukum juga kadang kan ngajak ke pengadilan ya. Jadi itu juga bisa dilakukan. Terus kemudian ya banyaklah kita bisa ajak mereka ke tempat-tempat yang dimana mereka bisa berinteraksi untuk belajar. Sharing yang lain, ini tata negara. Kalau perdata atau pidana bagaimana biasanya? Karena agak lebih spesifik ya topiknya. Atau HI. Ya, Pak Herlambang mungkin saya tambah sedikit. Ya, Ibu Desi. Pidana itu biasanya kami menyiapkan film-film pendek juga terkait dengan mata kuliah tindak pidana korupsi dan sistem peradilan pidana. Sebagai bagian dari bagaimana mahasiswa menganalisis secara peran dari aparat penegak hukum, dalam hal ini pengacara ataupun hakim, ataupun juga dari film-film pendek itu bisa juga dijadikan sebagai edukasi, sebagai bagian pembelajaran pendidikan anti korupsi. Itu kira-kira, Pak. Mungkin Betul. Pak Nus mau tambah. Iya, bagus. Pak Nus ini Pak Julianus ya? Ya, silakan. Ini santai sekali kelihatannya Pak Julianus di rumah. Ya, makasih Pak Erlambang. Memang kami di pidana itu agak sedikit berbeda karena kami di pidana seringkali melakukan evaluasi setiap minggu pada hari Senin. Selain membahas persoalan-persoalan internal bagian, kami juga mengevaluasi yang paling terutama adalah kami mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh para tim pitching yang ada yang mengasuh mata kuliah hukum pidana. Itu dimanfaatkan bagi kami selaku para pengajar di bagian hukum pidana, khususnya di hukum acara pidana, sama seperti yang tadi dikatakan oleh ketua saya, bahwa khusus juga di hukum acara pidana, kami sering mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam hukum acara. Teristimewa itu yang berkaitan dengan modus operandi, yang kaitannya antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan kriminologi. Sehingga seringkali para senior kita menugaskan para junior untuk mengumpulkan film-film pendek yang berkaitan dengan mata kuliah atau dengan modus operandi perkembangan kejahatan. Yang kedua, yang memang seringkali kami bahas, salah satu bentuk contoh, hadirnya Dewan Pengawas dalam proses penyidikan perkara pidana, itu yang menjadi fokus pembicaraan kami dalam perkembangan materi kuliah hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana untuk menambah materi yang sudah ada untuk menjadi memperkaya dan melengkapi perkembangan hukum acara pidana. Itu mungkin sementara Pak Herlambang. Makasih. Oh, itu sangat maju sudah, sangat maju karena tiap minggu ya evaluasinya ya. Iya Pak Erlambang, karena dipimpin oleh ketua bagian Pak Erlambang. Oh, Ibu Desi.
Baik, saya ingin dengar lagi dari Perdata atau HI, bagaimana biasanya mengembangkan interactive learning-nya? Juga hadir dengan studi kasus seperti pidana, Pak Ronald mungkin, atau Ibu Teng. Masih mute itu. Nah, Pak Labetubun dulu dikasih komen dulu. Ngomong. Pak siapa? Pak Labetubun, Pak Mokhtar. Oh, Pak Mohtar. Oh ya, ini Pak Mohtar. Ya. Pak Mohtar dipanggil sama Ibu Teng. Buahnya tuh, Pak. Pak Mokhtar itu bersuara sedikit dulu. Ibu Vika senyum-senyum. Kenapa? Mungkin Pak Mokhtar lagi ke belakang. Pasang handset bermasalah. Nah, ini dia. Ya, silakan Pak Mo. Itu maunya baru tuh Pak Mokhtar. Baru, Pak. Handphonenya. Akhirnya. Ya, Pak Mokhtar minta di Bu Fancy aja kalau rusak Pak Mokhtar. Fasilitas le ya. Gimana Pak Mohtar? Biasanya interactive learning di kelas bagaimana? Ya, materi itu biasanya sudah dipersiapkan di bagian dan masing-masing mata kuliahnya itu sudah ada materi dalam bentuk PowerPoint. Jadi ketika kita masuk ke ruang kelas itu sudah ada materi yang dipersiapkan, tinggal kita mencari kasus-kasus yang terkini. Contohnya kalau saya itu biasanya kan di mata kuliah hukum hak atas kekayaan intelektual. Nah, di sini setiap pokok bahasa, contohnya seperti hak cipta, paten, merek, itu yang dipersiapkan adalah sebuah kasus yang terkini misalnya. Jadi setiap masuk kelas itu, setiap materinya itu langsung kita diskusikan kasus-kasus yang ada yang terkini tersebut. Itu contoh untuk terkait dengan mata kuliah hak atas kekayaan intelektual. Jadi hampir semua mata kuliah di bagian praktik itu sudah ada slide-nya, slide PowerPoint. Jadi setiap dosennya itu tinggal masuk di kelas, tinggal mempelajari perkembangan terkini aja lalu dikembangkan. Ya, ya. Nah, itu udah well prepare ya, sudah disiapkan lebih awal. Saya kira memang betul di departemen saya juga PowerPoint itu sudah satu folder mata kuliah ini, tatap muka ini udah ada sendiri. Jadi kayak tinggal pinjam saja ditayangkan gitu ya. Jadi itu saya kira juga sudah bagus sekali supaya kita tetap terus tinggal mengupdate gitu ya. HI sekarang. Iya Pak, selamat pagi Pak. Ya, silakan. Iya. Di HI sama juga seperti di departemen lainnya, bagian lainnya, selain kita sudah mempersiapkan RPS ya yang dalam bentuk PowerPoint, tapi kita juga, misalnya saya juga sering memberikan kesempatan ketika masih kelas normal, masih face to face, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencari film-film yang ada kaitannya dengan mata kuliah yang ada di HI. Misalnya kalau mata kuliah hukum humaniter maupun juga mata kuliah hukum diplomatik dan konsuler. Kebetulan film-film yang mengangkat tentang tema hal-hal ini banyak yang sering dilihat itu ada beberapa, misalnya The Eye in the Sky itu mengenai penggunaan kekuatan ekstrateritorial ya, dan juga pengaplikasian drone tempur. Kebetulan kita punya mahasiswa kemarin juga ada yang membuat skripsi tentang penggunaan drone tempur ya. Kemudian ada juga misalnya film tentang No Man's Land, itu juga tentang misi perdamaian, pasukan multinasional, serta penerapan hukum humanitar internasional. Kemudian ada juga film Dunkirk, ya itu film-film yang terkenal. Jadi di sini nanti diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk nonton film di dalam kelas,
karena di Fakultas Hukum di Unpati tiap kelasnya itu sudah ada jaringan internet, jadi kita udah langsung nonton di YouTube, dan sesudah itu kemudian akan berdiskusi dari film-film yang dinonton ini apa saja yang bisa dimasukkan dalam mata kuliah, materi-materi yang ada dalam mata kuliah humanitar maupun dalam mata kuliah diplomatik dan konsuler. Karena menyangkut masalah-masalah ini banyak juga yang difilmkan, dan kebanyakan film-film yang ada di Hollywood itu terinspirasi dari kisah nyata. Ya, itu mungkin Ibu Angel atau Ibu Irma mau menambahkan? Ya, mungkin sedikit. Terima kasih Bu Fonda. Pak Herlambang, ini kalau misalnya, ini secara pribadi ya, saya kalau misalnya untuk bagian HI, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fonda, menggunakan film-film sebagai interaksi mereka, tapi atau kelompok, pembagian kelompok, kemudian mereka yang presentasi sendiri, kemudian membebaskan mahasiswa untuk saling melempar pertanyaan dan kelompok tersebut menjawab, nanti kemudian kami dosen memberi conclusion. Tapi kalau untuk saya secara pribadi mungkin sangat sederhana Pak, untuk interaktif learning ini saya sering menggunakan sistem brainstorming seperti yang tadi Pak Herlambang lakukan, tapi dengan reward. Rewardnya itu biasanya kadang saya taruh beng-beng 2 di dalam tempat pensil untuk siapa yang bisa jawab. Nah, nanti dikasih, atau kalau misalnya kebetulan kalau misalnya saya lihat kelasnya ngantuk atau kayak gitu, kalau misalnya tidak ada perbekalan di tempat pensil atau di tas saya, biasanya saya iming-iming dengan menjanjikan kalau nilai tugas kali ini sudah pasti dapat nilai A kalau bisa menjawab pertanyaan. Jadi heboh di kelas, kayak gitu aja Pak. Mungkin simple, tapi menurut saya cukup efektif membangkitkan gairah mahasiswa. Terima kasih. Wah, ini kalau dosennya nyediakan beng-beng, mahasiswanya ya pasti berebut. Kalau Biasanya saya kena siang Pak, kena jam siang aja, jadi kadang-kadang anak-anak juga lapar. oh iya. Ya, kalau itu pasti mahasiswa mau jawab ya. Gigih menjawab entah benar entah enggak. Karena tawarannya adalah Ya Pak, yang penting aktif dulu, mau berpikir dulu. Betul. Ya itu macam-macam ya, misalnya mendapat nilai lebih di dalam interaksi. Karena memang di dalam kolom penilaian kan tidak hanya UTS, UAS ya, ada kolom apa istilahnya itu, penugasan atau soft skill, itu kan juga di. Oke, baik. Jadi saya yakin bahwa kolega semua di Unpati sudah mengembangkan ini dan punya sistem yang sudah bagus. Biasanya di level universitas juga sudah menyediakan forum-forum untuk pengembangan interaktif learning ya. Dan itu tentu kita terus-menerus mengembangkan di dalam proses pembelajaran, karena itu sangat penting. Jadi level pembelajarannya dari tahu menjadi dia memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu atau menciptakan istilahnya ya. Nah, itu tentu melewati tidak hanya di pikiran, tidak hanya di telinga, tidak hanya di pikiran, tapi sampai ke hati, punya kepekaan, punya sense gitu ya. Sehingga dia akan menggunakan kecerdasannya dalam rangka melakukan sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan begitu. Jadi itu sebenarnya harapannya interaktif learning dan beberapa topik yang sudah diajarkan kemarin. Baik, tinggal 2 menit sebelum menit ke-30, saya kira kita bisa akhiri saja sesi ini. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan yang saya kira sudah jauh lebih baik, dan itu tidak akan menyulitkan ya bagi kita semua untuk terus berinovasi mengembangkan pembelajaran. Nah, sekarang kita bisa langsung lanjut saja ya, atau Bu Bibip atau Pak Ricardo punya catatan sebelum kita masuk ke RPS untuk interactive learning? Saya pas dulu. Oke. Ibu Bibip.
Interactive learning. Nah, ini pastinya banyak nih. Karena game-gamenya saya belajar dari Bu Bibip nih kemarin. Silakan Bu Bibip berbagi dikit lah. Mohon maaf, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi Bu Bibi. Ya, mohon maaf sih awal ya saya minta maaf karena tadi saya tidak mendengar dari awal sekali, jadi saya takutnya ada yang mengulang nih Mas Herlambang. Tapi mohon maaf kalau ada mengulang ya. Intinya sih apa? Gamenya. Kalau STIH Jentera biasanya ini kan kampus ini publik taunya pembelajarannya kreatif. Nah, gimana tuh? Kan melampaui rata-rata kampus negeri ini ceritanya. Ya, biasanya sih yang kami memang suka mencoba menerapkan interaktif learning-nya dengan cara bermain game. Tapi bermain itu juga tentu saja ada tujuannya. Nah, jadi biasanya distrukturkan supaya tujuannya tetap tercapai. Dan juga biasanya juga tentu saja tidak bisa untuk semua materi. Kalau materinya teori, doktrin, itu akan lebih sulit. Nah, cuma begini mungkin catatannya. Kalau yang sifatnya teori atau doktrin, kalau biasanya coba kami lakukan supaya tidak bosan dan tetap masuk adalah misalnya cara menyampaikannya. Katakanlah kami minta mereka diskusi kelompok, kemudian menyampaikannya dengan cara seperti talk show ya. Dan ternyata kreativitas mahasiswa luar biasa, seperti yang saya cerita kemarin. Tahu ada yang pura-pura jadi mata Najwa, tapi mata Herlambang misalnya gitu, lucu-lucu sih. Terus malah kadang-kadang kami biarkan, terus boleh presentasi pakai apa saja. Kemudian ada yang pakai wayang-wayangan, bikin sendiri. Jadi tokoh-tokoh ilmu negara itu kan sangat membosankan, tapi suatu ketika saya minta mereka membuat presentasi mengenai teori dari berbagai tokoh, John Locke, Montesquieu, yang sebenarnya sangat membosankan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bikin wayang-wayangan. John Locke bilangnya begini, Montesquieu bilangnya begini, misalnya gitu ya. Hal-hal seperti itu kalau refleksi saya dan teman-teman sih seringkali kita underestimate juga mahasiswa. Tapi ternyata begitu dikasih kesempatan, mereka antusias, kreatif, dan ternyata yang terpenting adalah materinya tetap masuk. Jadi waktu kami evaluasi, bener nggak sih? Jangan-jangan mereka cuma main-main, namanya juga mahasiswa ya, senangnya main-main. Tapi ternyata kalau dilihat dari yang formal UTS, UAS, maupun ketika ditanya dalam form evaluasi, mereka malah lebih memahami gitu, karena sewaktu mereka mendiskusikan apa yang cara mereka presentasi, mereka sebenarnya memikirkan sebenarnya teori itu apa sih, bagaimana kita menerjemahkannya menjadi wayang, sehingga akhirnya lebih masuk ke kepala mereka. Nah, biasanya hal-hal seperti itu, dan tentu saja yang seperti dilakukan juga di Unpati, dibawa ke lokasi-lokasi DPR, DPRD ya, di Unpati kemarin cerita. Tapi yang di Unpati saya kira kesempatannya jauh lebih banyak karena kami di Jakarta malah agak jauh terus terang saja dari realita konteks lokal seringkali. Tapi yang dilakukan adalah teman-teman yang mengajar hukum agraria misalnya, dia bawa mahasiswa ke pulau-pulau reklamasi yang jadi masalah di Jakarta. Reklamasi di Kepulauan Seribu itu kan sangat bermasalah sebenarnya. Atau dibawa ke kampung akuarium, kampung nelayan misalnya. Nah, sehingga mereka timbul rasa rasa walaupun ini anak-anak kota ya, karena tinggal di Jakarta kebanyakan, tapi kemudian mereka jadi timbul empatinya, timbul bahwa oh hukum itu harusnya begini. Gitu. Nah itu yang buat saya sangat luar biasa proses itu. Dan proses yang Mas Herlambang juga cerita, kami lakukan juga. Kami bawa misalnya beberapa korban kita tahu praktiknya ya di pos polisi itu seringkali orang yang tidak bersalah disiksa untuk mengakui suatu kesalahan. Nah, ada beberapa klien YLBHI yang kami bawa juga ke kampus bercerita ya, kadang-kadang dengan cucuran air mata dan seterusnya. Tapi itu juga yang mereka jadi membandingkan gitu. Oh, KUHAP itu bilangnya begini, ada hak tersangka
didampingi, kenyataannya 180 derajat gitu. Nah, itu juga buat mereka lebih banyak menimbulkan bahkan gagasan baru gitu. Wah, kita harusnya berarti KUHP kita apain nih Mbak biar lebih tidak terjadi lagi hal seperti ini gitu. Itu keluar dari dalam gagasan mereka sendiri, jadinya nggak disuapi begitu. Itu yang sangat menakjubkan, bagaimana proses-proses yang mendekatkan mereka dengan realita hukum itu membuat mereka lebih serius memikirkan hukum itu harusnya bagaimana. Itu Mas Lambang. Ya, keren. Jadi memang ini yang diistilahkan juga menghadapi langsung masalah ya. Cara pembelajaran kalau biasanya di organisasi non pemerintah itu memanfaatkan metode Frey menghadapi langsung masalah pengetahuan dan pengalaman yang ternyata gap-nya itu 180 akan tergerak terpikir untuk memprosesnya begini, itu sudah pada level menciptakan. Jadi tidak lagi mengetahui mengingat, tapi sudah naik menciptakan. Itu sih harapannya kalau menghadirkan penyintas atau korban. Baik, terima kasih ya semuanya sudah berbagi pengetahuan pengalaman interaktif learning. Kita langsung bisa bergeser kah, Ibu Pak Herlambang, terima kasih. Ya. Ya, Ibu Irma, ya silakan Bu Irma. Gimana? Terima kasih banyak. Nggak, waktunya sudah harus kembali ke sesi berikut, Pak. Ya. Baik. Terima kasih untuk Bapak, Ibu Bivit sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kami. Bapak Ibu, kita masuk pada sesi selanjutnya, presentasi perbagian. Mungkin dikembalikan ke Ibu Fensi. Iya. Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat, masih semangat. Ini lagi sok interaktif. Siap, Maaf, Pak Herlambang lagi sok interaktif ini, Pak. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk pada sesi berikut, yaitu presentasi perbagian terkait integrasi RPS. Saya mau tanyakan kembali kepada Pak Herlambang, apakah kita akan membagi kelompok lagi seperti kemarin, kemudian kembali, atau seperti apa Pak? Nah ini waktunya dari jam 10.30 sampai jam 13.00. Sebaiknya sih masing-masing bagian berkumpul, kemudian memilih mana mata kuliah yang kira-kira bisa dikembangkan dengan dikembangkan RPS-nya dengan pendekatan materi-materi yang telah dijadikan perspektif atau pengembangan di dalam SLE ini. Itu mulai dari local context, etika, dan seterusnya itu sampai interactive learning. Gitu. Jadi pada prinsipnya terserah mau berapa banyak mata kuliah. Yang penting ada terintegrasi materi-materi yang sebelumnya. Iya. Memang ada yang sudah kirim tugasnya ke saya, Pak. Tapi saya kembalikan lagi untuk nanti dibahas di dalam kelompok. Artinya hari ini kita akan membagi lagi ke kelompok, 4 kelompok ya Pak ya. Iya. Dan waktu kita sampai jam 1 waktu Ambon. Oke. Jadi berapa lama berdiskusi dalam kelompok? Ini di jam kita ini dari jam sekarang sampai jam 1, Pak. Jam 12.00, Pak, sorry. Sekarang ini jam setengah 10. 1 jam setengah, Pak. 1 jam setengah. Di sini setengah 11 sekarang, Pak. Oh, setengah 11. Oke. Berarti diskusi kelompoknya 30 menit? Cukup kah? Di kelompok 30 menit ya, Pak? Iya, 30 menit ya. Setelah itu baru presentasi, berarti harapannya per bagian sekitar 30 menit, 15-30 menit ya. Okay. Mohon izin, Pak. Ya, Bu Reni. Ya, mungkin mohon petunjuk terkait dengan ini materi etika hukum dan 4 materi yang sudah kita bahas.
itu kan diintegrasikan ke mata-mata kuliah. Tetapi apakah semuanya harus dipresentasikan RPS-nya, ataukah hanya kita menyebutkan beberapa mata kuliah, tetapi kita prioritaskan ada beberapa yang dipresentasikan di dalam RPS. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah juga mau dicantumkan metode interaktifnya, ataukah harus lengkap dengan ini, ataukah hanya menempatkan pada bagian mana di RPS itu kita memasukkan materi itu, atau itu hanya menjadi metode. Mungkin itu Pak, mohon penjelasannya. Mungkin dapat dijelaskan Pak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kan sudah pegang RPS-nya masing-masing ya, di RPS itu kan ada tatap muka. Nah, di tatap muka itu kemudian bisa dikembangkan tatap muka mana yang bisa dikembangkan dengan pendekatan atau substansi, misalnya hukum dalam konteks lokal, atau dengan substansi gender dan hukum, misalnya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada rencana dengan pengembangan metode interactive learning, itu juga misalnya tadi Ibu Bibi bilang tidak semua mata kuliah itu cocok dengan metode bermain game misalnya. Nah, kalau misalnya ada keinginan untuk bermain game itu di tatap muka yang mana? Atau tatap muka ini menurut Ibu Angel pakai film aja misalnya gitu. Jadi bisa begitulah. Intinya dijelaskan seperti itu untuk memaksimalkan prosesnya. Pak Erlambang? Ya, siapa ini? Bisa Ricardo. saya Ya, bantu dengan men-share yang dipakai di Kupang kemarin? Oh ya, boleh. Kamu bisa share kan? Mudah-mudahan. Saya co-host ya? Enggak ya? Sebentar, saya jadikan. Iya tolong Pak, Bapak tolong bisa dikasih. Bisa Pak, peserta juga bisa share. Ini saya nggak bisa, disable. Oh gitu Pak, sorry. Tolong dikasih kekuasaan. Mic-nya atau speaker-nya ini? Oh sudah Ibu Fancy. Oke. Terima kasih. Ya, ini dia, sudah kelihatan ya? Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Oke. Ini yang kita pakai di Kupang kemarin untuk memandu Bapak Ibu rekan-rekan melakukan integrasi. Ini adalah model-model pengintegrasian 5 tema itu ke dalam mata kuliah ya. Pertama, model yang komprehensif atau menjadi mata kuliah mandiri. Kemarin contoh untuk tema gender itu mata kuliah mandiri hukum perlindungan perempuan dan anak seperti di UGM misalnya. Itu mandiri. Ya. Nah, untuk etika misalnya bisa jadi contohnya mata kuliah sendiri, etika profesi hukum. Itu untuk metode yang mandiri. Lalu ada metode yang kedua yaitu parsial. Nah, parsial ini artinya bukan menjadi mata kuliah sendiri, tapi bisa dimasukkan ke dalam pokok bahasan atau sub pokok bahasan atau metode. Ya, atau metode. Misalnya, untuk tema kemahiran hukum itu bisa dimasukkan ke dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan, ya, atau mata kuliah perancangan kontrak. Silakan masukkan di pokok bahasan, suku pokok bahasan, atau metode. Termasuk metode interactive learning tadi. Ya. Nah, jadi kira-kira inilah pertanyaan pemandu ya untuk sesi mengintegrasikan ini ya. Sesi pengintegrasian. Jadi diintegrasikan ke mata kuliah apa saja, ya, apakah mata kuliah sendiri ataukah mata kuliah disisipkan ke pokok bahasan, bagaimana pengintegrasiannya, ya. Nah, yang ketiga itu topik isu apa dari tema, kan ada 5 tema yang disampaikan di ini,
misalnya seperti tema gender, itu kan ada 3 pokok bahasan kemarin. 1, pengertian, konsep. Yang kedua itu kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga itu landasan hukum. Nah, mau masukkan pokok bahasan landasan hukum pun bisa ke dalam mata kuliah tertentu. Ya, atau misalnya sesi keterampilan hukum mau ngambil yang metode penafsiran hukumnya saja. Bisa dimasukkan ke mata kuliah tertentu. Kira-kira begitu pengalaman dari Palu, mudah-mudahan sudah ikut membantu yang disampaikan Pak Erlambang tadi. Ya, makasih Pak Ricardo. Ini slide-nya bisa dikirim ke WhatsApp group? Ya. Nah, jadi teman-teman semua bisa langsung akses. Kira-kira waktunya berapa lama jadinya ya? 30 menit ya, kita coba ya. Ya, boleh Pak. 30 menit, oke. Sekarang ya Pak ya? Ya, oke. Silakan Ibu Chief membagi ruangan-ruangan. Bapak Ibu mohon ditekan join-nya untuk pindah ke grup. Apakah sudah? Belum. Kurang Ibu Angel ya, sama Ibu Desi. Oke. Jadi tinggal kita aja Pak Herlambang, 6 orang. Baik, baik. Kita pergi Semalam ke... itu Pak Ronald sudah kirim. Oh ya Pak Ronald. Etika profesi. Oke, oke. Saya tadi sudah memfoto, sudah dikirim ke grup. Ini Pak Ricardo keluar lagi ya? Nggak tahu ya Pak. Iya, keluar sih sepertinya.
Nggak apa-apa deh. Gimana Ibu Tadi Pipip? memang beliau masuk keluar, Pak. Internetnya kali jelek. Iya. Novel gimana Bu Pipip? Iya, tadi Bu Fancy saya telat karena ada itu dulu tadi Kompas TV soal kasus novel. Ya begitu ya. Jadi aku tadi sebenarnya aku mau diwawancarai karena aku mau menekankan bahwa jangan fokus di dua orang ini. Memang ini keliru. Maksudnya kan perdebatannya sekarang harusnya sekian tahun, 7 tahun apa? Bukan. Tapi memang bukan dua orang itu sebenarnya. Iya. Jadi ya I said what I have to say lah. Soalnya tadi aku sempat ngomong juga terakhir, aku bilang kita ini sudah bisa melihat pola sebenarnya. Ya kan, polanya adalah orang-orang kayak dua orang ini akan selalu kena untuk menghentikan upaya kita untuk mencari siapa dalangnya. Aku tadi sebutin kasus Munir, dan aku bilang jangan salah, nanti kasus Joko Chandra juga akan begini. Aku bilang aja gitu. Karena ini adalah pola. Jadi memang jangan berhenti di sini. Harusnya presiden itu sebagai the big boss. Disertasi bagaimana, Bu Wit? Wah, masih mute ya? Ya, saya minta lebih awal. Jadi saya izin. Belum selesai. Saya minta awal untuk keluar. Oh, bagus. Bagus. Nah, ini Jadi bisa ikut habis ini ya, memberi catatan ya. Ya, ikut saya. Nah, mohon maaf. Ini Semua sampai kan? maaf ketinggalan. Enggak, belum ketinggalan. Oke. Pantainya di sana Kenapa panas. sudah kembali, Bu? Kita bersaing pantai, Bu Wit. Kayaknya sana panas, sini dingin. Wah, pantai Jember lebih indah. Sejak kapan Jember pantainya indah? Aduh, saya Pakai ini ganti aja pantai. nih. TVRI, ya nggak kelihatan tapi di aku cahayanya jelek. Gedung Imperium aja, Mbak Bibip. Nggak, aku tuh sama teman-teman suka kalau lagi ketemuan ada backgroundnya nih TVRI zaman dulu yang berita. Iya. Kita sebagai anak-anak yang besar di zaman dulu. Iya. Itu ada apa? Ibu Ketua, tolong Pak Jimmy co-host. Nah, itu. Belum mulai ini kawan. Belum mulai. Sudah, nunggu Bung Widodo. Astaga, karena. Sejuk ya pantainya. Aduh. Saya mau coba tampil. Pemutaran video dan studi kasus. Gangguan suara. Ya. Sorry. Oh, barangkali. Itu gabung dengan netralitas. Iya. Itu apa? Gabung dengan netralitas ya. Case study. Ya. Sama juga dengan di disiplin. Disiplin itu bikin small group aja ya. Itu dulu ini. Selai banget katanya. Aduh. Katanya Pak Melki. Kalau sudah, saya mau pindah ke foto lagi. Foto Anda. Jadi pantai ini di mana, Bu Fendi? Jauh atau dekat nih? Kita naik ke atas
ke gunung, atau dari Paso kita ke, ada